Di saat ego dan ketakutan menguasai isi kepala orang-orang yang lebih tua, anak ini justru mengambil keputusan paling memilukan, merelakan nyawanya untuk kehidupan orang lain. Coba bayangkan, jika suatu hari kalian tiba-tiba terbangun di dalam sebuah ruangan yang sangat gelap gulita, dan pas kalian membuka mata, ternyata kalian tidak sendirian. Ada 49 orang asing lainnya, yang juga berdiri melingkar dengan ekspresi wajah yang sama-sama bingung. Where are we? What do you think? Hello? They can see us. Oh my god! Nah, anehnya lagi, kalian semua berdiri di atas sebuah lingkaran kecil berwarna merah yang menyala di lantai, dan kalian sama sekali tidak bisa berpindah tempat. Mengapa? Karena begitu ada satu orang yang panik, lalu nekat melangkah keluar dari lingkaran tersebut, sebuah mesin kubah misterius yang ada di tengah-tengah ruangan akan langsung mengeluarkan bunyi mendengung dan menembakkan laser maut yang membuat orang itu tewas seketika di tempat. What is this? I don't know. Di dalam ruangan ini tidak ada pintu, tidak ada jendela, bahkan tidak ada udara segar yang berhembus. Tidak ada yang tahu siapa yang membawa mereka ke tempat biadab ini, atau apa tujuan sebenarnya dari penculikan massal ini. Namun, setelah melihat beberapa orang mati konyol karena mencoba kabur, mereka segera menyadari satu aturan main yang jauh lebih mengerikan. Setiap 2 menit sekali, mesin di tengah ruangan akan mengeluarkan suara detakan yang keras. Di momen itulah, mereka semua harus melakukan voting rahasia menggunakan gerakan tangan mereka untuk memilih siapa orang selanjutnya yang harus dieliminasi alias ditembak mati. Dan permainan gila ini baru akan benar-benar selesai jika hanya tersisa satu orang saja yang bertahan hidup. Okay, now. Nah, sebelum permainannya menjadi semakin panas dan penuh darah, mari kita kenalan terlebih dahulu dengan beberapa karakter utama kita di film ini yang nantinya akan memegang peran penting. Karakter yang pertama adalah seorang pria kantoran bernama Eric. Dia ini berpenampilan sangat rapi, berwajah tenang, dan kelihatan seperti orang yang pintar serta berpendidikan. Tapi jangan sampai kalian tertipu oleh penampilannya, karena di balik wajah kalemnya itu, Eric ini sebenarnya adalah tipe pria yang sangat manipulatif, berdarah dingin, dan licik luar biasa jika sudah menyangkut urusan menyelamatkan nyawanya sendiri. Karakter kedua adalah si pria bertato. Sejak awal permainan dimulai, pria ini adalah orang yang paling emosional, egois, dan suka berteriak-teriak menuduh orang lain. Dia memiliki sifat yang sangat agresif, dan nantinya dia akan menjadi provokator utama yang menghasut massa untuk menyingkirkan orang-orang yang tidak dia sukai di dalam lingkaran. Selanjutnya ada si tentara. Berbeda terbalik dengan si pria bertato, tentara muda ini memiliki jiwa kepemimpinan yang sangat tinggi, idealis, dan selalu berusaha menenangkan situasi yang kacau. Dia adalah sosok yang memiliki hati nurani dan nantinya akan mati-matian berusaha untuk melindungi orang-orang yang lemah di dalam ruangan ini. Dan yang terakhir, ada 2 karakter yang paling rentan dan tidak berdaya di sini, yaitu seorang anak kecil perempuan dan seorang ibu hamil. Kehadiran mereka berdua di dalam ruangan ini nantinya akan memicu sebuah perdebatan moral yang sangat sengit dan luar biasa panas di antara para peserta. Apakah mereka harus dilindungi sampai akhir atau justru harus dikorbankan demi keadilan hak hidup bagi yang lain? Sekarang, mari kita masuk ke dalam alur ceritanya. Setelah para peserta mulai memahami bahwa voting bisa dilakukan hanya dengan menggerakkan jari tangan mereka tanpa perlu bersuara, perdebatan pertama pun akhirnya dimulai. Pertanyaan besarnya adalah, siapa di antara 50 orang ini yang harus mati duluan? That teardrop, see it?
Disinilah si pria bertato mulai angkat bicara dengan nada yang sangat menghasut. Dia mengusulkan sebuah ide yang sangat kejam, namun disetujui oleh mayoritas peserta. Dia meminta semua orang untuk mengeliminasi peserta yang sudah lanjut usia terlebih dahulu. Alasan yang mereka gunakan sangat sepele, namun sangat biadab. 2, 3. Mereka menganggap bahwa orang-orang yang sudah tua sudah puas menikmati hidup yang panjang di dunia luar. Jadi, menurut mereka, lebih baik jatah hidup yang tersisa di ruangan ini diberikan kepada anak-anak muda yang masa depannya masih panjang. Mendengar argumen itu, suasana langsung menjadi sangat hening dan mencekam. Satu persatu, kakek dan nenek tua di ruangan itu pun mulai bertumbangan ditembak laser maut karena mendapatkan voting terbanyak dari peserta muda. Namun, masalah besar muncul setelah semua orang tua di ruangan itu habis dieksekusi. Setiap 2 menit, mesin terus berdetak dan korban harus tetap ada. Disinilah topeng kemanusiaan para peserta benar-benar runtuh total. Sasarannya kini mulai bergeser ke latar belakang moral, kekayaan, dan sosial. Ada seorang pria kaya yang tiba-tiba di-vote mati hanya karena dia memamerkan kesuksesannya. Lalu, suasana semakin memanas ketika beberapa orang mulai membawa isu rasisme dan status kewarganegaraan untuk menyingkirkan peserta lain yang dianggap tidak berguna bagi masyarakat, seperti seorang pengangguran dan mantan narapidana. Okay, who's with me? The 2 girls plus me, that's 3. There's 16 of what about you guys? Di tengah kekacauan politik batin ini, kubu-kubu mulai terbentuk secara alami di dalam ruangan. Di satu sudut, ada seorang pria berkaos hitam yang memimpin kelompok egois. Mereka berargumen bahwa semua orang, tidak peduli anak kecil atau wanita hamil, memiliki hak yang sama untuk mati di tempat ini. Jadi tidak perlu ada keistimewaan. Namun, di sudut lain, si tentara dengan gagah berani memimpin kubu yang masih memiliki hati nurani. Dia berteriak dan menggalang suara massal untuk melindungi si anak kecil perempuan dan ibu hamil agar tetap hidup sampai akhir permainan. Di momen inilah, Eric yang licik diam-diam memperhatikan kekuatan suara dari kedua kubu ini untuk menyusun rencana busuknya sendiri. Back in their favor. They knew that she was on our side. What side? Yeah, there aren't any sides here. None of us do. I think we have a pretty good idea. People, please, if they get the Be majority... pathetic, man. You kill a kid to save your own life. Not just like me. I wouldn't do that. Oh, yeah. Akhirnya, permainan mengerikan ini memasuki babak penentuan yang sangat krusial. Peserta yang tersisa di dalam ruangan kini tinggal sedikit sekali. Mereka yang bertahan adalah Eric, si tentara yang idealis, si ibu hamil, dan anak kecil perempuan yang ketakutan setengah mati. Di momen yang sangat menegangkan ini, Eric mulai menjalankan akting dan tipu muslihatnya. Dengan wajah yang berpura-pura bijak dan penuh pengorbanan, Eric meyakinkan si tentara bahwa mereka berdua sebagai pria dewasa harus mengalah dan membiarkan diri mereka di-vote mati demi menyelamatkan masa depan anak kecil dan ibu hamil tersebut. Si tentara yang dasarnya adalah seorang pahlawan akhirnya mempercayai kata-kata Eric. Dia dengan sukarela membiarkan dirinya ditembak laser pada putaran berikutnya. Tapi tahu tidak apa yang terjadi selanjutnya, guys? Begitu si tentara tewas mengenaskan, sifat asli Eric yang seperti iblis langsung keluar. Itu semua hanyalah akal-akalan busuk Eric agar saingan terberatnya, yaitu si tentara, mati duluan. Sekarang hanya tersisa Eric, ibu hamil, dan si anak kecil. Dengan memanfaatkan keluguan dan kepolosan si anak kecil, Eric memanipulasi voting di detik-detik terakhir sebelum mesin berbunyi. Dia mengubah arah pilihannya dan menembak mati si ibu hamil yang tidak bersalah. Dan tidak tanggung-tanggung, pada putaran paling akhir, Eric juga menipu anak kecil perempuan tersebut hingga sang anak juga ikut tereliminasi kena laser. Who we would choose and why. For what? To understand us, or to learn about us. Learn what? I don't know. Maybe, That's it. yeah, maybe. I mean, maybe they just wanted to learn. Katie, we'll go together. Okay? What's your name? Katie?
Dengan cara yang super tega dan tanpa hati nurani, Eric keluar sebagai satu-satunya pemenang di ruangan maut tersebut. Eric pun menghela napas panjang, mengira bahwa penderitaannya telah berakhir dan dia bisa kembali hidup normal. Dia kemudian terbangun di sebuah padang rumput yang luas di bawah sinar matahari. Namun, begitu dia melihat ke arah langit, pemandangan di depannya justru jauh lebih membuat bulu kuduk merinding. Di atas sana, berterbangan ratusan pesawat luar angkasa milik alien yang berukuran raksasa. Dan di sekelilingnya, ternyata ada ribuan orang dari ruangan-ruangan lain yang juga berhasil keluar hidup-hidup. Disinilah plot twist terbesar dari film ini terungkap, guys. Ternyata bumi sedang berada di ambang kiamat karena diinvasi oleh makhluk asing. Dan permainan maut saling bunuh yang baru saja mereka lewati di dalam ruangan gelap tadi hanyalah sebuah seleksi alam buatan alien untuk menyaring manusia-manusia mana yang memiliki insting bertahan hidup paling kuat dan paling licik di muka bumi. Nah, melihat akhir cerita yang luar biasa ini, menurut kalian apakah Eric pantas dimaafkan karena insting bertahan hidup atau dia memang manusia paling egois? Tulis opini kalian di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa untuk klik tombol like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan alur cerita film seru lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.